Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar teori peluang, yaitu dengan metode eksponensial. Di sini judulnya menganalisis selisih waktu peningkatan subscriber di channel YouTube Just No Limit. Langsung slide selanjutnya. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Muhammad Zilton Akbar, ada saya sendiri, Sofwan Rasidi, terus ada Ahmad Faizal Hanif. Langsung selanjutnya. Nah, di sini kita perkenalan analisis atau permasalahannya terlebih dahulu. Analisis yang diangkat untuk mengkaji perkembangan jumlah subscriber pada channel YouTube Just No Limit dalam periode 16 menit 30 detik menggunakan model distribusi eksponensial. Pengumpulan data dilakukan pada rentang waktu antara 10.42.00 WIB hingga 10.58.30 WIB atau bisa dibilang 990 detik yang dipilih saat channel Just No Limit tidak sedang melakukan siaran langsung. Pemilihan waktu ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih representatif dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti aktivitas live streaming yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan si channel YouTube Just No Limit. Nah, tujuan dari analisis ini, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan subscriber dengan pendekatan distribusi eksponensial yang mengilustrasikan waktu yang diperlukan antara dua kejadian pertumbuhan subscriber dalam periode tertentu. Nah, yang kami harapkan hasil dari analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika peningkatan jumlah subscriber pada channel YouTube Just No Limit, serta memberikan kontribusi bagi pembaca dalam merancang strategi untuk mempercepat pertumbuhan channel mereka. Selanjutnya. Nah, di sini metode pengumpulan data kami yaitu pengamatan. Pengumpulan data dilakukan secara manual menggunakan tool subscriber yang memungkinkan pemantauan pertumbuhan secara real time. Jadi ada sebuah tools yaitu namanya counttools.io itu digunakan untuk mengumpulkan datanya, yaitu nanti di tools itu ada semacam grafik yang secara real time akan terupdate jika ada subscriber baru. Nah, dari situlah kami mengangkat metode ini. Terus, kenapa manual? Karena ini memungkinkan pengawasan langsung terhadap kualitas data dan memastikan bahwa setiap perubahan subscriber tercatat dengan tepat. Terus selanjutnya, memberikan pembaruan data yang akurat dengan interval waktu yang konsisten. Pencatatan dilakukan dengan teliti setiap terjadi perubahan jumlah subscriber dengan mencatat selisih waktu antara penambahan dalam satuan detik. Lanjutnya. Nah, pengambilan data. Waktu pengambilan data. Pengambilan data dilakukan pada saat waktu prime, yaitu minggu pagi. Kenapa minggu pagi? Karena saat minggu pagi itu orang-orang pada istirahat atau enggak kan weekday, jadi orang-orang pada buka YouTube atau nonton pada waktu luang mereka, di mana waktu tersebut terjadi peningkatan aktivitas penggunaan YouTube. Pemilihan waktu, kami mempertimbangkan tingkat keaktifan penonton yang cenderung lebih tinggi, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif tentang pola pertumbuhan subscriber pada kondisi optimal. Lama waktu pengambilan, hasil pengamatan dalam waktu 16 menit 30 detik itu, kami mendapatkan data pertumbuhan subscriber sebesar 240 subscriber, data selisih antara subscriber. Selanjutnya. Nah, inilah data yang diambil dari 16 menit 30 detik, yang mana subscriber awalnya itu ada 52.694.336. Nah, terus dari sini data pertama yaitu 6 detik pertama kita mendapatkan satu subscriber, terus 4 detik pertama kita mendapatkan 4 detik selanjutnya kita mendapatkan satu subscriber lagi. Nah, sampai seterusnya sampai ke yang paling terakhir. Terus jumlah subscriber setelah pengamatan yaitu 52.694.576. Nah, untuk sekedar informasi, data dihitung dalam satuan detik. Misalnya ada tambahan satu subscriber dalam 6 detik, lalu selanjutnya 4 detik kemudian ada satu subscriber lagi. Lanjut. Nah, di sini kami menganalisis data. Berikut ini adalah pengamatan menggunakan tools Live.io, lalu buat line chart agar lebih mudah dipahami. Nah, di sebelah kanan itu ada chart yang ada di tools LiveCon yang kita gunakan untuk
menganalisis datanya, mengumpulkan data-datanya. Jadi setiap ada penambahan subscriber, dia akan chartnya tuh akan naik, naik, naik. Nah, terus dari itu kami buat line chartnya yang yaitu yang di sebelah kiri agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, nah hasil dari pengamatan yaitu peristiwa yang ingin kami selesaikan dalam proposal ini yaitu peluang selisih waktu penambahan subscriber kurang dari 3 detik, kurang dari 4 detik, yaitu tepat 5 detik, lebih dari 6 detik, atau subscriber kurang dari 7 detik. Selanjutnya ada pubah acak, parameter, nilai peluang, rataan, dan juga variansi. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Zil. Baik, selanjutnya yaitu Pobacak. Pobacak yang digunakan dalam analisis ini adalah selisih waktu antar penambah subscriber dalam 1 detik. Dalam kerangka distribusi eksponensial, Pobacak ini didefinisikan sebagai berikut. Itu X selisih waktu antar penambah subscriber. Pobacak X memiliki domain pada interval 0 atau tak terhingga, mengingat bahwa selisih waktu antar penambah subscriber tidak dapat bernilai negatif. Dengan demikian, distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan jarak waktu antar penambahan subscriber yang terjadi dalam periode waktu tertentu, yang menggambarkan kejadian acak dengan tingkat kejadian yang konstan dalam rentan waktu yang dianalisis. Selanjutnya, parameter definisi tingkat rata-rata kejadian yaitu jumlah penambahan subscriber per satu waktu. Itu menggunakan formula lambda sama dengan 1/mu. Mu adalah rata-rata selisih waktu antar penambah subscriber atau detik. Kemudian di sini ada lambda lagi. Mu sama dengan total waktu pengamatan per total penambah subscriber sama dengan 990 per 240. Dan hampir sama 4125 detik. Lambda jumlah rata-rata kejadian atau penambahan subscriber yang terjadi setiap detik. Itu kita menggunakan di sini lambda sama dengan 1/mu, tanda hampir sama 1/4125, tanda bersama 0,2424. Tadi bukan 4000, 4,125 detik. Parameter lambda menyatakan tingkat rata-rata kejadian atau penambahan subscriber dalam satuan waktu. Semakin besar lambda, semakin sering subscriber bertambah dalam waktu singkat. Interval waktu antar kejadian lebih pendek. Sebaliknya, semakin kecil lambda, semakin jarang subscriber bertambah. Interval waktu antar kejadian lebih panjang. Selanjutnya, distribusi eksponensial digunakan untuk menghitung peluang waktu antar kejadian. Fungsi distribusi probabilitasnya adalah yaitu ini menggunakan ini fx sama dengan lambda e pangkat min lambda x, x lebih dari 0 yang memberikan peluang terjadinya kejadian pada waktu x. Sedangkan fungsi distribusi kumulatifnya CDF adalah fx sama dengan 1 kurang e min lambda x, x lebih dari 0 yang memberikan peluang kejadian terjadi sebelum waktu x. Selanjutnya, nilai peluang. Nah, ini menghitung nilai peluang dari peristiwa yang ingin diselesaikan. Peluang selisih waktu penambahan subscriber kurang dari 3 detik. P dalam kurung X kurang dari 3 sama dengan F3 sama dengan 1 kurang E pangkat min 0,2424 kali 3 sama dengan 1 kurang E pangkat min 0,7272 hampir sama 1 kurang 0,4833 tanda hampir sama 0,516. Nah, mungkin saya langsung aja ke ininya, ke hasilnya. Peluang selisih waktu penambahan subscriber kurang dari 4 detik, yaitu 0,6206. Kemudian peluang selisih waktu penambahan subscriber tepat 5 detik, yaitu 0,0721. Kemudian peluang selisih waktu penambahan subscriber lebih dari 6 detik, 0,2336. Kemudian peluang selisih waktu penambahan subscriber kurang dari 7 detik, yaitu 0,8170. Selanjutnya, baik, akan dijelaskan oleh teman saya, Faisal Hanif. Selanjutnya ada rataan dan variansi.
rataan. Dengan rumus mu sama dengan 1/lambda. Total selisih waktu penambahan subscriber sama dengan 990 detik, seperti data di awal. Jumlah penambahan subscriber adalah 240. Dengan rumus lambda n per t sama dengan 240 dibagi 990. Hasilnya 0,2424. Disederhanakan atau dibalik, mu sama dengan 990 per 240 hampir sama dengan 4,125 detik. Variansi. Rumus. O, O atau A, pangkat 2 sama dengan 1/lambda pangkat 2. Lambda sama dengan 0,2424. Jadi hasilnya 17,02 detik kuadrat. Yang terakhir ada kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,2424 dapat digunakan untuk menganalisis peluang selang waktu penambahan subscriber pada akun YouTube. Nilai peluang yang diperoleh yang kurang dari 3 kurang lebih 0,516, kurang dari 4 0,6206, tepat 5 sama dengan kurang lebih 0,0721. Lebih dari 6 kurang lebih 0,2336. Kurang dari 7 kurang lebih 0,81770. Rataan waktu. Hasil rataan waktu adalah 4,125 detik. Variansinya 17,02 detik. Distribusi eksponensial terbukti dapat menghitung peluang selang waktu penambahan subscriber pada akun YouTube tertentu. Dengan penelitian ini pula, diharapkan dapat membantu pembaca dalam memperhitungkan peluang pertambahan subscriber untuk akun YouTube pribadi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.